Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berjumpakan kita semuanya untuk sama-sama mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji sirah, yaitu setelah perang Ahzab. Dan kemarin juga hikmah-hikmahnya juga telah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi di hari di mana kepulangan Nabi Muhammad SAW menuju Madinah daripada perang Ahzab, ketika waktu zuhur, saat itu Nabi SAW itu sedang mandi di rumahnya Ummu Salamah. Maka tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, apakah engkau telah meletakkan senjata, wahai Muhammad? Sesungguhnya malaikat belum meletakkan senjatanya. Dan sekarang malaikat pun juga belum pulang kecuali harus menuju ke kaum itu. Maka ketika itu diperintahkan oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin menuju kepada pemukiman Yahudi Bani Quraidah. Sebagaimana telah kita ketahui dalam pertemuan sebelumnya, ketika pasukan koalisi itu mengepung Rasulullah SAW, maka di saat itu Bani Quraidah yang letaknya di dalam kota Madinah dan punya akses bisa langsung menyerang Nabi dari belakang. Dalam kondisi genting, mereka berkhianat kepada Rasulullah karena diprovokasi oleh Huyai bin Akhtab. Maka keadaan ketika itu menjadi semakin mencekam karena musuh ada di hadapan mereka dan juga musuh ada di bagian belakang mereka, sehingga kaum muslimin pun fokusnya terpecah. Namun akhirnya bagaimana Allah Ta'ala mengusir pasukan koalisi, dan saatnya lah Bani Quraidah harus menanggung konsekuensi yang harus dia tanggung karena dia telah melanggar perjanjiannya dengan Nabi Muhammad SAW dan punya rencana untuk membinasakan kaum muslimin, bukan hanya laki-lakinya tapi juga kaum wanita dan anak-anak ketika itu. Bahkan Yahudi Bani Quraidah pun sudah sempat menyelinap ke benteng yang di saat itu banyak perempuan dan anak-anak, namun dihalau oleh Sofia binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi, dan ketika itu akhirnya mereka pun ketakutan karena dikira ada pasukan di sana, padahal nggak ada, kecuali hanya ketika itu membunuh adalah Sofia binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi Muhammad SAW. Maka Yahudi Bani Quraidah harus menanggung konsekuensinya. Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, kau sudah meletakkan senjata. Malaikat belum meletakkan senjatanya loh. Segera menuju ke Bani Quraidah. Kata malaikat Jibril, aku akan jalan duluan, aku akan goncangkan benteng mereka, dan aku akan meletakkan rasa takut di hati mereka. Maka akhirnya malaikat Jibril pun menuju kepada pemukiman Bani Quraidah. Ketika itu, maka Rasulullah SAW menyeru pada kaum muslimin, barang siapa yang mendengar dan taat, jangan melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Perintahnya kapan? Itu waktu zuhur. Akhirnya segera berjalan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kepemimpinan kota Madinah diserahkan pada sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum. Bendera diberikan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bergegas mendahului Nabi untuk ke pemukiman Bani Quraidah, ke bentengnya. Nah, sampai di sana, itu Yahudi Bani Quraidah itu masih mencaci maki Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad SAW, dan didengar oleh Sayyidina Ali. Nah, ketika itu Sayyidina Ali pun kemudian disusul oleh rombongan, dan di situ ada Rasulullah SAW. Nah, di sini ada sedikit pembahasan yang agak unik. Jadi Nabi ketika memerintah untuk bergegas ke Bani Quraidah, Nabi mengatakan apa? Jangan sholat asar kecuali di pemukiman Bani Quraidah. Di perjalanan itu terjadi beda pendapat. Nah, ada sebagian mengatakan maksudnya Nabi segera berangkat.
Maksudnya Nabi segera berangkat. Gitu. Ada lagi yang mengatakan enggak, ya pokoknya Nabi bilang enggak sholat asar, tulisannya sholat asarnya di sana, sekalipun sampainya di sana itu ada yang setelah maghrib ketika itu sesudah matahari terbenam, yang artinya di waktu normal itu sudah keluar waktu asar. Jadi itu ada dua pendapat yang berbeda menyikapi perintahnya Rasulullah SAW. Yang sebagian itu memaknai maksudnya suruh segera berangkat, sebagiannya lagi itu memaknai yang enggak, sholat asarnya ketika itu ada di pemukiman Bani Quraidah. Nah, ketika disampaikan ke Rasulullah SAW dua pendapat ini, maka tidak ada satupun yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Dua-duanya dibenarkan. Jadi tidak semua perbedaan itu antara hitam dan putih. Maksudnya ini benar, ini salah. Kadang-kadang bisa bermakna dua-duanya itu benar, gitu. Akhirnya bergeraklah pasukan sana dan ketika itu kaum muslimin itu mengepung Bani Quraidah. Kurang lebih 3.000 pasukan yang ada di sana. Nah, ketika pengepungan sudah semakin menegangkan, maka pemimpin Bani Quraidah, kita sudah sebutkan namanya kemarin, Ka'ab bin Asad, itu menawarkan 3 hal kepada Bani Quraidah. Yang pertama, yaitu kita kondisinya sudah seperti ini, maka pilihannya itu 3. Yang pertama, yaudah kita ikut Muhammad, kita benarkan dia, dan sudah dijelaskan kalau dia itu memang benar-benar Nabi yang diutus, dan kamu sudah mendapati sifat-sifat Muhammad itu di kitab suci kamu, maka kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kamu akan aman jiwamu, anak-anakmu, kaum wanitamu, semuanya aman. Ketika itu Bani Quraidah enggak mau, enggak. Nah, mereka mengatakan la nufariqu hukma Taurati abadan. Kita enggak mau meninggalkan Taurat selama-lamanya. Gitu. Yaudah. Pilihan yang kedua. Yaudah, gini aja. Pilihan yang kedua. Kita bunuh anak-anak kita. Kita bunuh kaum perempuan kita. Kemudian kita dengan pedang keluar untuk habis-habisan dengan Muhammad. Kalau sampai kita kalah, maka kita udah nggak ada kekhawatiran karena anak-anak kita dan perempuan-perempuan kita semua sudah kita bunuh. Ketika itu mereka mengatakan, loh, apa dosanya anak-anak perempuan kita, dan anak-anak kita, kok sampai harus dibunuh? Nggak mau juga. Ya udah, ini aja. Ya, ini kan malam Sabtu, Lah, malam Sabtu Muhammad itu merasa aman dari kita karena dia menganggap kita nggak akan menyerang mereka. Karena kan kita Sabtu itu nggak perang. Ya saatnya aja kita keluar, kita perangi. Nggak mau juga. Ketika itu. Hasil akhirnya 3 pilihan dari Ka'ab bin Asad ini semuanya ditolak oleh Bani Quraidah. Akhirnya mereka selalu dalam keadaan ketakutan. Nah, akhirnya Bani Quraidah mereka enggak punya jalan lain kecuali apa? Ya menyerah dan tunduk bagaimana hukumnya Rasulullah SAW kepada mereka. Nabi SAW itu bakal ngapain mereka gitu loh. Nah, mereka akhirnya mulai berusaha untuk cari tahu. Apa ya kalau kita nih taat sama hukumnya Muhammad, kira-kira Muhammad ini bakal ngapain kita ya? Apakah kita dimaafkan atau gimana dan lain sebagainya. Setelah itu mereka mengajak untuk berdiskusi. Kirim utusan. Akhirnya yang dikirim kita itu Abu Lubabah. Abu Lubabah ketika mendatangi Yahudi Bani Quraidah, kemudian Abu Lubabah ini ditanya, gimana kalau seandainya kita ini mengikuti hukumnya Muhammad? Maka ketika itu Abu Lubabah ngasih kode ke lehernya. Maksudnya kamu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh. Nah, padahal ketika itu kan belum tahu. Ada juga versi yang mengatakan Abu Lubabah ketika itu sudah sempat mencekik pemimpin Yahudi Bani Quraidah dan sempat dibanting gitu. Kamu akan dibunuh. Karena kondisi kan habis marah kan. Ini kan
perang ini betul-betul menguras energi dan belum sempat istirahat nih kaum muslimin. Bayangkan itu perang Ahzab yang sudah kita ceritakan. Ada riwayat yang mengatakan itu hampir kurang lebih 1 bulan. Kan capeknya luar biasa. 1 bulan dalam kondisi tegang terus. Ini belum sempat beristirahat, udah ngadepin Bani Quraidah. Nah ketika itu, dia dibunuh, baru dia sadar, wah, saya khianat sama Nabi. Nabi belum menyatakan hukumannya apa, kok saya sudah mendahului. Akhirnya Abu Lubabah ini ketakutan, nggak kembali ke Nabi, malah ke masjid. Setelah itu, dia sumpah mau beribadah, dia ngikat dirinya sendiri di tiang masjid. Kenapa? Karena mau menebus dosanya. Lah kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dia itu datang ke aku, ya saya akan istighfar, saya akan mintakan ampun buat dia. Tapi kalau dia sudah ngikat dirinya di masjid sampai tobatnya diterima, ya saya nggak akan ngelepas sampai nanti Allah Ta'ala sudah menerima tobatnya dia. Jadi Abu Lubabah itu merasa, saya udah lancang. Kenapa? Karena saya ditanya, kalau sampai kita nih Bani Quraidah tunduk sama hukumnya Nabi Muhammad, langsung dia memutuskan, kamu akan dibunuh. Padahal belum tentu Nabi memutuskan seperti itu. Walaupun nanti kita akan tahu bersama keputusan Nabi seperti apa kan. Nanti di akhir. Ya ternyata keputusannya juga Yahudi Bani Quraidah juga harus mati. Tapi kan ketika itu kan belum ada keputusan. Ya Abu Lubabah mendahului. Akhirnya dia merasa berdosa. Enggak mendatangi Nabi tapi ke masjid mengikat dirinya ada di masjid. Jadi dilepas sama istrinya kalau sholat, makanannya disuapi. Rasulullah kalau datang sama aku minta ampun sama Allah. Cuma udah gitu, ya udah. Nanti saya lepaskan kalau sudah Allah Ta'ala ngampuni dia. Akhirnya, nggak ada pilihan lain lagi, kecuali Yahudi Bani Quraidah itu harus tunduk kepada hukumnya Rasulullah SAW. Sebetulnya ketika itu, Yahudi Bani Quraidah itu bisa bertahan lebih lama di benteng mereka. Kenapa? Karena persediaan makanan mereka itu banyak. Sumber airnya itu banyak. Dan benteng mereka itu sangat kokoh. Dan kaum muslimin ketika itu merasakan dingin, lapar, dan mereka sudah sangat lelah karena menghadapi pasukan koalisi yang selama sekian lama itu mengepung mereka. Akan tetapi ketika itu Allah Ta'ala meletakkan rasa takut di hatinya orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Sampai akhirnya Yahudi Bani Quraidah tidak punya pilihan kecuali dia harus menyerah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerah akhirnya. Nah, begitu mereka menyerah, maka ketika itu berarti sikap terhadap Bani Quraidah itu yang akan menghukumi siapa? Rasulullah SAW. Ketika dalam kondisi seperti itu, datanglah suku Aus kepada Rasulullah SAW. Kan di Ansar kan ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Khazraj itu teman dekatnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa masih ingat gak? Yang awal dulu, yang pertama kali diusir dari Madinah. Yahudi itu kan ada 3 kelompok besar. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa melanggar perjanjian karena membunuh kaum muslimin ketika itu. Dan akhirnya dikepung, dan setelah itu dimaafkan sama Nabi dan diusir. Bani Nadir juga diusir. Lah, ketika permasalahan Bani Qainuqa, saat itu kan Abdullah bin Ubay, yang memang sesepuh dari suku Khazraj, itu memintakan keringanan hukuman untuk Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya nggak dibunuh sama Nabi, tapi diusir. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka suku Aus juga sama, meminta keringanan untuk Bani Quraidah. Mengatakan kepada Rasulullah, Bani Qainuqa kan kita sudah sama-sama tahu. Dan ini, Bani Quraidah ini adalah saudaranya kita, orang-orang Khazraj. Gitu. Karena ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ya udah, kalau
hak menghukumi Bani Quraidah ini saya serahkan pada salah seorang di antara kalian, mau nggak? Mau. Ada dipilih ketika itu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika itu nggak ikut mendatangi pemukiman Bani Quraidah karena terkena luka, yaitu terkena panah. Karena terkena panah ketika itu. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz itu dikasih hak untuk menghukumi Bani Quraidah dan sebagai perwakilan daripada suku Aus, maka Sa'ad bin Mu'adz akhirnya didatangkan kepada pemukiman Bani Quraidah. Ketika itu perjalanannya saat menuju Nabi SAW, itu orang-orang Aus mengatakan, Sa'ad, yang baik loh sama mereka. Ini Rasulullah sudah nunjuk kamu loh untuk menghukumi. Terus ngomong begitu. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sudah tiba waktunya, Sa'ad tidak akan peduli dan tidak akan toleransi di dalam urusan hukum Allah. Urusan Allah saatnya akan toleransi. Nggak peduli omongan orang, nggak peduli komentar. Sudah tiba saatnya. Ketika Sa'ad mendatangi Rasulullah SAW, maka Nabi berkata pada sahabat, Gumu ila sayyidikum. Berdirilah menyambut pemimpin kalian. Bayangkan saat itu disambut dengan berdiri. Ketika itu, Sa'ad, di Bani Quraidah ini, terserah engkau. Mau kamu apakan terserah engkau. Mau dimaafkan, mau diusir, mau dibunuh, yang menghukumi itu engkau. Maka ketika itu, dengan tegas Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sesungguhnya aku menghukumi kepada Bani Quraidah, kaum laki-lakinya itu dibunuh, dan perempuan serta anak-anak ditawan, dan harta mereka dibagikan untuk kaum muslimin. Begitu saat menghukumi seperti itu, maka Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau telah menghukumi dengan hukum Allah di atas langit yang ketujuh. Berarti Allah di langit ya, maksudnya itu ibarat daripada hukummu ini kepada Bani Quraidah sesuai dengan Allah akan menghukumi Bani Quraidah. Ketika itu, memang Allah menghendaki Bani Quraidah itu dibunuh, dan saat menghukumi Bani Quraidah juga menyatakan memang mereka harus dibunuh. Gitu. Nah, begini. Kita lihat. Dari 3 Yahudi ini, sebetulnya yang paling lama memegang perjanjian siapa? Bani Quraidah. Tapi kok hukumannya paling berat? Iya kan? Bani Qainuqa ngelanggar pertama, diusir. Bani Nadir ngelanggar kedua, diusir. Ini yang terakhir. Jadi paling lama memegang perjanjian, tapi dibunuh. Kenapa? Karena dari 3 Yahudi ini, pelanggaran perjanjiannya yang dampaknya paling besar itu Bani Quraidah. Itu. Ini biar namanya nggak kebalik-balik ya teman-teman semuanya. Qainuqa itu kasus yang dulu perempuan dilecehkan dulu. Akhirnya diusir. Karena ketika itu Abdullah bin Ubay yang meminta untuk mereka dikasih keringanan hukuman. Bani Nadir sama yang berusaha melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi. Diusir. Bani Quraidah dibunuh. Padahal ini yang paling lama memegang perjanjian. Kenapa? Karena ini melanggar perjanjian, dampaknya itu nggak seberapa. Tapi Bani Quraidah ketika itu dampaknya mereka sudah hampir membinasakan Islam daripada kota Madinah. Kalau sampai betul ketika itu Bani Quraidah nyerang kaum muslimin dari belakang, pasukan koalisi nyerang dari depan, secara zahir 10.000 plus 700 orang ngelawan 3.000, dan ketika itu sudah terpencar-pencar, itu nggak mungkin yang 3.000 itu menang. Jadi adalah Islam bisa binasa dari bumi Madinah selama-lamanya. Ini dampak yang paling besar. Yang kedua, dia sudah berusaha ke benteng isinya perempuan dan anak-anak untuk menyerang mereka dan menahan mereka. Kejam Bani Quraidah ini.
Bahkan sudah didatangi sama Sayyidina Ali pun, mereka masih mencaci maki Rasulullah SAW. Jadi, pengkhianat ini, kalau dimaafkan, ya dia akan berkhianat lagi. Sehingga hukumnya sudah tepat, yaitu mereka harus dibunuh. Sudah sesuai. Akhirnya setelah itu, udah dibuatkan kayak lubang besar gitu, dan dieksekusi Yahudi Bani Quraidah. Mereka orang lebih yang dieksekusi antara 600 sampai 700. Ada 1-2 orang yang masuk Islam tuh ada. Ada di antaranya namanya Amr bin Sa'di. Nah, Amr bin Sa'di ini ketika Yahudi Quraidah itu berkhianat, dia itu nggak mau ikut berkhianat. Dia nggak mau ikut berkhianat. Dan ketika itu dia juga nggak mau memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka ketika di kondisi dikepung begitu, dia keluar di malam itu dan bertemu dengan Muhammad bin Maslamah. Ditangkap sama Muhammad bin Maslamah sampai akhirnya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sama Nabi dimaafkan dan akhirnya dia masuk Islam. Ada juga sebagian dari Yahudi Bani Quraidah itu masuk Islam. Ada juga bagian di antara mereka itu yang masuk Islam. Juga itu ada namanya Rifa'ah Al-Quradhi. Rifa'ah Al-Quradhi ini ketika dia sudah dalam kondisi terjebak itu, dia bilang sama salah seorang sahabiah, selamatkan saya akan masuk Islam dan saya nanti akan rajin sholat. Akhirnya disampaikan ke Nabi, akhirnya Nabi dibebaskan masuk Islam, dan betul akhirnya Rifa'ah Al-Quradhi ini masuk Islam dan Islamnya itu baik. Kan Islamnya itu baik. Itu bahkan dikatakan Rifa'ah ini sering mendoakan sahabat Ansar yang menyelamatkan nyawanya itu. Sering mendoakan sahabat Ansar yang menyelamatkan nyawanya itu. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka tahu kebenaran, tapi mereka itu susah untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi ada beberapa kejadian di saat proses eksekusi Yahudi Bani Quraidah itu. Di antaranya juga adalah ketika itu diskusi di antara mereka. Karena eksekusinya itu nggak langsung 700 dihukum mati bareng, enggak, tapi di bawah itu 10 gitu loh. Gitu. Di antara mereka diskusi itu gini, teman kita yang 10 itu diapain ya? Akhirnya salah seorang di antara mereka itu mengatakan, kalian ini kok enggak pinter-pinter ya? Orang pergi nggak kembali, ya dibunuh. Berarti nggak ada yang kembali teman kita. Semuanya nggak ada yang kembali semuanya. Di antara ketika itu yang dihukum adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu ketika dia memprovokasi Bani Quraidah, sampai akhirnya Bani Quraidah mau untuk melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah, dia berjanji, saya akan tetap di sini. Jadi ketika Quraisy pulang, Huyai bin Akhtab dia tetap di situ. Ini otak daripada pengepungan semua ini Huyai bin Akhtab ini. Dia ketika itu bersama dengan Bani Quraidah. Ketika dia dalam posisi dibelenggu, tali diikat sampai ke lehernya, dia berkata pada Rasulullah, wallahi malumtu nafsi fi mu'adatik. Demi Allah, aku nggak pernah mencela diriku karena aku memusuhi kamu. Kan tetapi, memang siapa yang berusaha melawan Allah, pasti dia akan terkalahkan. Huyai bin Akhtab sempat mengatakan seperti itu. Jadi, Anda bayangkan, sudah mau mati aja, masih sombongnya setengah mati. Ada juga namanya Zubair bin Battah. Zubair bin Battah ini ketika itu dilihat oleh Thabit bin Qais. Nah, Zubair bin Battah ini pernah berbuat baik pada Thabit bin Qais. Akhirnya Thabit bin Qais ini ketika itu lihat, minta perlindungan pada Zubair bin Battah. Maka ketika itu sama Nabi SAW, yaudah dia buat kamu. Ketika akhirnya Thabit bin Qais kemudian memanggil Zubair bin Battah tersebut dan mengatakan kamu sudah dimaafkan dan lain sebagainya, bahkan keluarga kamu, harta kamu sudah dikembalikan kepada kamu.
Setelah itu, begitu dia tahu kalau teman-temannya itu dibunuh semuanya, maka ketika itu dia mengatakan, saya minta kepadamu, wahai Thabit, berkat jasaku kepadamu, izinkan aku berjumpa dengan sahabat-sahabatku yang aku cintai. Jadi minta mati bareng. Padahal sudah diselamatkan sama Thabit bin Qais, kemudian hartanya diserahkan, kemudian setelah itu keluarganya dikembalikan, dia hidup normal loh. Tapi justru mengatakan, kumpulkan aku dengan sahabat-sahabatku yang tercinta. Maksudnya, Mbak, aku pengen mati bareng dengan mereka. Akhirnya udah dikembalikan kepada mereka. Anda bisa bayangkan betapa fanatiknya orang-orang Yahudi itu, dan betapa gengsinya mereka untuk masuk Islam. Makanya kita sangat jarang mendengar nanti orang Yahudi masuk Islam itu jarang. Ada, bukan nggak ada. Kita ini nggak memusuhi etnis Yahudi, tapi kita memusuhi agama dan keyakinan mereka, yang mana agama dan keyakinan mereka itu memusuhi Islam. Orang Yahudi didakwai sama Nabi, ada yang masuk Islam tapi dikit. Padahal mereka yang lebih ngerti kebenaran dibandingkan orang-orang musyrik. Mereka lebih ngerti kebenaran, tapi mereka yang paling susah diajak untuk masuk Islam. Nah, ketika itu dieksekusi semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Mu'adz, kondisinya ketika itu dalam keadaan luka. Bahkan sebagian itu mengatakan saat ini memang luka, tapi sudah ada bagian sembuhnya, sudah sembuh. Kecuali memang masih ada luka sedikit, seperti lubang di telinga kalau dikasih anting-anting. Bayangkan sangat kecil kan, itu masih ada luka, tapi tinggal segitu aja lukanya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ketika itu berdoa, ya Allah, Engkau tahu tidak ada kaum yang lebih ingin aku perangi dibandingkan kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Dan aku menyangka Engkau telah meniadakan perang antara kami dengan mereka. Kalau memang masih ada perang antara kami dengan Quraisy, maka berikanlah aku hidup agar aku bisa memerangi mereka. Namun kalau sudah tidak ada perang, ya sudah, jadikan kematianku karena ini. Itu doanya Sa'ad bin Mu'adz. Memang setelah itu, Nabi SAW itu ngasih kemah khusus untuk Sa'ad bin Mu'adz di dekat masjid, agar Nabi SAW itu bisa menjenguk Sa'ad bin Mu'adz. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'adz di suatu waktu, itu nggak ada yang tahu, tiba-tiba ngalir darah begitu. Semua ketakutan, dan dilihat ketika itu darah dari mana ini? Dilihat ternyata Sa'ad bin Mu'adz ketika itu keluar darah dari lukanya dan beliau meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz. Doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar, setelah perang Ahzab tidak ada lagi perang antara Nabi Muhammad SAW dengan suku Quraisy. Perang yang benar-benar perang ya, itu udah nggak ada lagi. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ihtazza arsyur rahman limaut Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh telah terguncang arasnya Allah Ar-Rahman dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan ketika jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ini digotong, maka ketika itu orang-orang munafik mengatakan, wah, jenazahnya kok enteng ya. Saat itu Nabi mengatakan, sesungguhnya malaikat juga ikut membopong jenazahnya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun dimakamkan. Adapun Abu Lubabah yang tadi kita ceritakan, dia kan mengikat dirinya di tiang. Itu berlangsung selama kurang lebih 6 hari. Kemudian 6 hari, istrinya datang, nanti waktu sholat, itu dibebaskan untuk sholat. Itu nanti kemudian dikembalikan lagi, seperti itu. Sampai ketika itu keputusan tobatnya diterima oleh Allah, itu ketika waktu sahur. Ketika Nabi rumah Ummu Salamah, maka Nabi ketika menyuruh, Abu Lubabah, absyir, kabar gembira untukmu, Allah sudah menerima tobatmu. Maka orang-orang mau membebaskan ikatan talinya. Tapi tidak. Yang membebaskan harus Rasulullah SAW. Karena Nabi keluar masalah subuh, akhirnya dibebaskan sama Rasulullah SAW.
wasallam. Kisah-kisah yang terjadi di dalam perang Ahzab dan kisah Yahudi Bani Quraidah ini itu banyak terjadi, banyak disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, di dalam ayat suci Al-Quran. Nanti bisa kita lihat insyaallah. Ada beberapa pelajaran yang perlu yang bisa kita ambil yang ada di dalam kitab Fikih Sirah Syekh Ramadan Al-Buti terkait daripada pengepungan Yahudi Bani Quraidah. Pelajaran yang pertama adalah diperbolehkan memerangi kelompok yang melanggar perjanjian. Imam Nawawi dalam syarah beliau atau Sahih Muslim mengatakan, jadi ketika ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan non-muslim, maka ketika itu masing-masing harus saling menghormati. Tapi ketika mereka sudah melanggar perjanjian, maka boleh mereka itu untuk diperangi jika memang ada maslahat. Yang kedua adalah bolehnya arbitrase atau tahkim atau menunjuk seseorang untuk menghukumi. Diperbolehkan. Dan ketika itu yang menghukumi ada seseorang muslim yang adil dalam arti syariat itu artinya bukan pelaku dosa besar dan tidak melazimi dosa kecil, yang memang dia layak untuk dianggap layak untuk memberikan hukum. Nah, ini nanti berbeda dengan urusan Khawarij. Khawarij itu menentang tahkim, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu memutuskan untuk tahkim ketika perang dengan Muawiyah ketika itu dengan kaum Khawarij. Jadi boleh, tidak ada masalah. Urusan hukum serahkan satu orang yang dianggap layak, dia yang menghukumi, itu diperbolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Kemudian satu yang ketiga, yaitu dalam syariat itu memang ada majal, ada celah untuk orang itu berijtihad. Celah untuk orang itu berijtihad. Seperti menanggapi sabda Nabi, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka ketika itu dari perkataan ini kan ada dua kelompok yang menanggapi dengan berbeda. Yang satunya itu letterlek, ya udah berarti sholat asar di sana sekalipun sudah keluar waktu. Tapi enggak, maksudnya itu dimaknainya adalah agar segera. Dan ketika itu tidak ada satupun yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Berarti di sini kita bisa memahami bahwasanya apa? Dalam urusan nas syariat itu ada nas yang sifatnya qat'i. Qat'i itu berarti tidak ada majal untuk ijtihad. Itu maknanya jangan-jangan ini enggak, itu qat'i. Seperti salat itu wajib. Enggak ada yang khilaf. Enggak, salat itu maksudnya sunnah, enggak ada. Salat itu wajib, itu qat'i, jelas. Harus ngadep kiblat, itu jelas. Ada perkara yang sifatnya itu dhonni. Seperti perintah untuk sholat witir. Rata-rata sekalipun itu perintah, tapi ulama menyatakan itu hukumnya adalah sunnah. Yang mengatakan wajib mungkin sebagian ulama seperti dari mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi memang ada ijtihad. Islam itu di antara rahmat Islam itu ya ada perbedaan-perbedaan ini. Jadi memang syariat itu, taklif itu ada dua macam. Ada yang perintahnya jelas, maka segera dikerjakan. Ada lagi yang perintahnya itu harus ada proses ijtihad di situ. Contoh, orang yang tiba waktu sholat di tempat yang dia nggak tahu kiblatnya itu di mana. Maka tuntutannya dia apa? Ya dia harus berusaha untuk menentukan arah kiblatnya kemana. Dia kan tidak dituntut pas kiblat itu terbukti baru sholat, enggak kan? Tapi mengerahkan kemampuannya untuk menentukan mana arah kiblat. Sudah dia punya prasangkaan yang kuat arah kiblat ke situ, ya dia sholatnya ke situ. Paham ya? Setelah itu dia kerjakan sholat. Cukup. Berarti dinyatakan sholatnya sah. Kecuali suatu hari nanti ternyata terbukti dia salah, ya berarti dia tinggal ngulangi sholat dan dia nggak dosa. Paham ya? Nah itu namanya ijtihad, begitu. Oleh karena itu, dalam Islam itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa
terkait dengan permasalahan ijtihad di dalam hukum. Itu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan, oh kaum muslimin tidak boleh ada perbedaan dalam urusan furu' mereka, nggak bisa. Memang sudah sunnatullah dan itu situ ada hikmahnya. Dalam urusan furu' kaum muslimin itu memang berbeda, beda ada hikmah rabbaniyah di situ. Nah kalau di zaman Nabi aja, Anda pengen zaman sekarang nggak boleh ada perbedaan, semua harus bersatu semua, urusan furu' semuanya pun harus bersatu, nggak bisa. Kalau memang ada masa kaum muslimin itu bisa bersatu semuanya dalam urusan furu', zaman Nabi udah bersatu. Ternyata enggak, zaman Nabi aja tuh ada perbedaan, apalagi di zaman sekarang. Gitu. Kemudian setelah itu, yang keempat ada betapa yakinnya orang-orang Yahudi terhadap kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perkataan Ka'ab bin Asad kepada orang-orang Yahudi. Mereka sebenarnya yakin, ini Nabi yang diutus. Kamu dapat di Taurat kan seperti itu. Tapi mereka itu lebih menghambakan diri pada fanatisme mereka dan kesombongan mereka. Gitu. Jadi, agama Islam ini sebetulnya adalah agama yang sangat jelas. Urusan akidahnya dan dalam hukum-hukumnya. Sesuai dengan fitrahnya manusia. Sesuai dengan akal manusia. Kalau orang itu lihat, berpikir dengan akalnya, maka dia dapati, ya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan itu semuanya. Namun, orang yang nggak mau menerima Islam itu satu di antara dua kelompok. Nah, yang pertama adalah dia tidak mendengar Islam sesuai dengan hakikat kebenarannya. Jadi dia mungkin mendengar Islam tapi dari omongan orang-orang yang menceritakan Islam dengan salah. Jadi dia nggak tahu kebenaran Islam karena dia dengar Islam terhadap orang-orang yang menilai Islam dengan salah. Yang kedua adalah orang yang tahu kalau Islam itu benar, namun dia menyimpan gengsi sehingga dia tidak mau memeluk agama Islam. Gitu. Dan setelah itu yang kelima adalah bagaimana diperbolehkan berdiri untuk menghormat seseorang. Sebagaimana Nabi SAW itu memerintahkan sahabat Ansar ketika itu untuk berdiri dan menghormati Sa'ad bin Mu'adz ketika itu. Bahasanya di fikih sirah panjang, tapi nggak akan saya jelaskan semuanya. Ya. Itu. Kemudian satu yang keenam ada kita mendengar bahwasanya betapa mulianya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang sampai-sampai ketika dia datang Nabi menyuruh kaum Ansar untuk berdiri dan menghormat. Dan kemudian setelah itu doanya beliau, bahkan beliau itu berdoa dan doa itu dikabulkan di malam itu juga. Di malam itu juga doanya saat itu dikabulkan. Dan benar ketika itu memang setelah itu nggak ada perang lagi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan itu juga terjadi ketika perang koalisi. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, mereka sekarang menggempur kita nanti suatu saat kita yang akan memerangi mereka. Itu menunjukkan keutamaan daripada Sa'ad bin Mu'adz dan bagaimana peran beliau yang luar biasa di dalam dakwah. Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam itu hitungannya hitungan jari. Dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan dia wafat ketika setelah perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang koalisi. Artinya dia masuk Islam itu hanya beberapa tahun. Sekitar 5-6 tahun kurang lebih. Namun wafatnya Sa'ad bin Mu'adz itu bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tanyakan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz selama 6 tahun itu. Sampai wafatnya dia menggetarkan arsy Allah Ta'ala. Lalu kembalikan kepada diri kita udah berapa tahun jadi orang Islam? Kira-kira kalau kita wafat seperti apa nanti wafatnya kita? Sa'ad bin Mu'adz selama hitungan tahun tersebut, beliau mengabdikan dirinya untuk Islam dan untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang terakhir beliau pun juga menghukumi
untuk taat pada aturan Allah dan tidak peduli dengan ucapan kaumnya atau jasa-jasa Quraisy pada dirinya, tapi dia nggak peduli. Sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, tidak peduli dengan komentar dan celaan orang lain. Akhirnya Allah Ta'ala berkat khidmatnya Sa'ad kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Islam, 6 tahun mungkin jadi seorang Muslim. Akan tapi Sa'ad bin Mu'adz akhirnya punya prestasi yang sampai sekarang tetap dikenang, yaitu wafatnya menggetarkan arasnya Allah Dzat Ar-Rahman. Itulah Sa'ad bin Mu'adz, dan itulah kisah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada perang suku Quraisy. Dan kita semuanya bisa mengambil manfaat di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah.